Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tema 7, permodalan dan pembiayaan usaha. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada Leni Marlina, Rina Marlina, Niko Goklas, dan Ainaya Septi. Masuk ke pembahasan permodalan. Pengertian modal. Modal adalah keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi. Menurut Profesor Polak, modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang modal, sehingga modal terdapat di neraca kreditur. Menurut Profesor Baker, modal adalah baik yang berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Jenis-jenis modal. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, dan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Teknik permodalan. Permodalan berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama sumber internal, terdiri dari modal dari pendiri, modal dari pemegang saham, modal yang didapat dari laba dan keuntungan penjualan. Yang kedua sumber eksternal, terdiri dari pinjaman dari luar perusahaan. Di sini saya ingin menjelaskan modal investasi dan modal kerja. Modal investasi ini adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi dalam jangka waktu yang lama dan terdiri atas alat-alat produksi tahan lama. Untuk modal kerja sendiri adalah modal yang tertanam dalam aktiva lancar. Nah, contoh aktiva lancar adalah harta perusahaan dalam jangka paling lama setahun dan dapat dicairkan lagi menjadi uang kas. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi kepada suatu masa tertentu, disertai dengan suatu kriteria prestasi berupa bunga. Faktor pemberian kredit yang pertama itu ada karakter, yang kedua ada kapital, yang ketiga ada capacity, yang keempat ada kolateral. Formula 4P ada yang namanya itu personality, purpose, prospect, and payment. Pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha adalah penyelidik modal oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank. Keuangan bukan bank atau lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan. Penggolongan biaya. Pertama, berdasarkan penggunaan. Biaya bahan baku, biaya advertensi, biaya lembur, biaya tenaga kerja. Yang kedua, berdasarkan fungsi pokok, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Ketiga, berdasarkan atas hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, biaya langsung dan biaya tak langsung. Keempat, berdasarkan atas hubungan dengan volume kegiatan, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kas adalah aktiva yang paling likuid. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya kas minimal. Perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Adanya hubungan yang baik dengan baik. Budget kas adalah perkiraan posisi kas pada suatu periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, budget kas dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama, perkiraan penerimaan kas, dan yang kedua, perkiraan pengeluaran kas. Titik pulang pokok atau break even point adalah titik keseimbangan antara jumlah penjualan dengan jumlah produksi. Unsur-unsur penghitungan
break-even point, ada penggolongan biaya, ada besarnya biaya variabel, besarnya biaya tetap. Perjanjian laba atau rugi, ada single step, ada multiple step. Net present value, ada metode untuk menyusun rekening usul-usul investasi. Ada 2, sering disebut metode Verset Value. Yang ketiga dihitung nilai dari sekarang. Yang keempat ada selisih antara VIP dan aliran kas masuk dan VIP dari pengeluaran, disebut nilai sekarang neto. Internal rate natural adalah sebagai tingkat bunga yang akan meningkatkan jumlah nilai sekarang dan aliran kas masuk yang diterima akan diharapkan dan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari penerimaan modal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.